Halo, ketemu lagi dengan saya Ivan Alwi di channel Batik Trusmi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok penuh inspirasi, masih muda, cantik, bening, punya gudang batik. Dan yang pasti beliau adalah muslimah sejati. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sally Giovanni. Bu, apa kabar? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Iya, Bu Sally, kita akan ngobrol-ngobrol singkat mengenai Bu Sally beserta kerajaan bisnisnya nih. Tapi yang pasti untuk mengawali ngobrol kita kali ini, saya punya pertanyaan tentang apa sih arti bahagia dan sukses menurut Bu Sally Giovanni? Menurut saya bahagia dan sukses adalah ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Ketika saya bisa berbagi kebahagiaan dan orang lain merasakan juga, itu menurut saya kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Jadi bermanfaat buat banyak orang, berbagi buat banyak orang. Betul. Itu dirasa banget gitu ya di hati. Jadi bukan hanya kesuksesan dan kebahagiaan untuk diri sendiri ya gitu. Nah, sebagai seorang wanita, kira-kira Ibu untuk meraih kesuksesan di usia muda itu apa aja sih yang harus dilakukan, Bu? Yang pertama kita harus bisa memanage waktu ya. Terus juga kita harus fokus. Jadi kadang-kadang anak muda agak galau ya. Betul. Mau ini mau itu nggak bisa. Labil. Kita harus fokus gitu kan, dan kita juga harus disiplin ya, komitmen seperti itu. Jadi misalnya kita sudah mengambil keputusan, nah setelah keputusan itu dijalankan ternyata ada kerikil-kerikil, ya kita harus komitmen mau menjalani prosesnya seperti itu. Betul. Jadi memang sebagai anak muda intinya fokus gitu. Kadang kita kalau pengen bisnis ini itu semuanya pengen ikutin zaman, ikutin teman, tren. Tapi yang pasti Ibu yang sekarang udah di jalan adalah fokus. Makanya bisa sebesar ini ya. Fokus di batik saya. Oh iya, betul sekali. Ibu bicara tentang batik, sejak dikukuhkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 lalu, itu kan batik sekarang itu ngalahin pasarnya jas-jas kelas mahal tuh. Bahkan sekarang kita sudah mendunia gitu ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu kira-kira mimpi-mimpi apa yang bisa Ibu realisasikan dalam rangka menjaga pelestarian batik untuk sekarang dan di masa mendatang? Ya. Tentunya aku sekarang lagi giat-giatnya ya mengkampanyekan ayo semua selalu memakai batik gitu kan. Bahkan ya seperti yang sekarang produk Trusmi launching ya, jas batik seperti itu. Kita tahu kan pecinta jas tuh banyak. Gimana cara pecinta jas tuh bisa pakai batik gitu. Tetap fashionable ya. Betul, tetap harus dipakai sehari-hari gitu ya. Selain itu Ibu untuk kedepannya? Kedepannya aku pengen ya batik Trusmi itu menjadi identitas seperti itu. Ketika orang Indonesia ke luar negeri pun ketika pakai batik, wah berarti itu udah orang Indonesia tuh. Jadi masyarakat Indonesia aku pengennya memakai batik semua. Sudah jadi ciri batik. khas ciri khas gitu orang Indonesia. Oke, betul, ciri khas orang Indonesia batik Trusmi gitu ya. Oke, mudah-mudahan mimpi-mimpi itu terrealisasi Bu, secepatnya gitu ya. Bu Sally, sejak Ibu menjalani bisnis batik Trusmi ini, kalau tidak salah mulai 2006 ya sampai 2016 ini, saya penasaran nih, kira-kira kepuasan apa sih yang pasti Ibu rasakan selama menjalani bisnis ini? Satu aja. Yang pertama sih ketika saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak ya kan, dari yang tadinya saya tidak bisa melakukan apa-apa sendiri sampai sekarang alhamdulillah gitu kan sudah membuka lapangan pekerjaan banyak dan bisa memberdayakan para pengrajin batik seperti itu. Memberdayakan pengrajin batik ya, berarti Ibu membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang ya. Baik, sukses di batik, ekspansi ke properti, dan bahkan sekarang showroom-showroom sudah ada di beberapa wilayah kota-kota besar gitu ya Bu ya. Ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung ya kan. Kira-kira nih Ibu punya prospek bisnis apa lagi nih di tahun-tahun mendatang? Kasih bocorannya dong sedikit. Jadi begini loh Kak Ivan, kita percaya ya rezeki kita tuh bukan hanya di satu bidang, tapi kita juga punya potensi ada di rezeki kita di bidang-bidang lainnya. Tapi tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Iya, yaitu kita harus fokus dulu satu bidang. Seperti yang sekarang saya batik Trusmi dari 2006 sampai 2016, 10 tahun. Nah, ketika sudah bagus batik Trusminya, kita boleh apalagi misalkan kayak tadi properti seperti itu, atau media cirebontrust.com gitu kan. Nah, sekarang sih ada deh. Ada. Nanti jadi belum bisa dibocorin gitu ya. Berarti Bu Sally sedang mempersiapkan prospek bisnis yang lebih besar nih. Yang lebih besar pastinya. Yang lebih besar secara otomatis menyerap tenaga yang lebih banyak. Banyak karena kan mimpi kita itu sebenarnya kita pengen mempunyai keluarga besar batik Trusmi itu 1 juta karyawan. 1 juta karyawan. Mimpi sampai usia berapa itu?
Itu insya Allah ya, pengennya kan segera, tapi ya mungkin 40 tahun lah. 40 tahun ya. Di usia semoga tercapai, Bu. Amin. Oke, bicara tentang persaingan, kompetitor kita juga kan tidak tutup mata ya. Mereka juga punya inovasi-inovasi lain. Tapi yang saya lihat, Batik Trusmi ini kan makin kesini makin eksis, makin mengeluarkan produk terbaru, apalagi sudah masuk rekor muri terbesar se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara, bahkan sedunia mungkin gitu ya. Nah, kira-kira Bu Sally punya ini nggak, punya trik-trik gimana sih jaga konsistensi tersebut bahwa konsumen tuh tetap ke kita loh belanja batiknya, itu gimana caranya? Caranya simple sih sebenarnya, aku bilangnya biar inget terus ya, 5P. 5P. Yang pertama adalah produk. Ya, gimana caranya kita tetap harus melakukan inovasi dan kualitas di produk kita ya, produk Batik Trusmi. P yang kedua adalah packaging. Gimana caranya packaging kita menarik seperti itu ya. P yang ketiga adalah promosi. Kita melakukan promosi yang tidak biasa yang orang lain nggak kepikir melakukannya, kita lakukan seperti itu ya. Yang P yang keempat adalah price dari sisi harga gitu kan ya. Iya, bersaing dan tentunya lebih bisa murah. Ada menengah. Betul. Ya, ada menengah ke atas juga gitu. Jadi semua kalangan bisa di Batik Trusmi. P yang terakhir adalah people. Nah, seperti apa saya pribadi melakukan promosi batik dan mengenalkan batik ke masyarakat luas seperti itu. Jadi kita juga bukan hanya melakukan promosi yang biasa, tapi kita juga melakukan marketing langit namanya. Marketing langit, apa itu Bu? Marketing langit. Ya, marketing langit. Apa itu? Jadi kita kan di dunia ini bukan hanya bisnis dengan manusia, tapi kita juga berbisnis dengan Allah. Betul. Gitu kan. Itu dia marketing langit yang orang lain kadang-kadang tidak sadar. Nggak kepikiran ya. Justru berkahnya tuh di situ gitu. Marketing langit dengan kita ada kegiatan sosial seperti itu. Berarti memang kuncinya mungkin di situ juga ya, marketing langit itu ya. Baik Bu, tadi saya menarik di 5P yang terakhir lah people. Apakah mungkin ini juga berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di Trusmi sendiri? Artinya mereka juga memang harus punya personality yang baik, terus memang mereka kompetensinya bagus. Nah, bicara tentang itu, adakah treatment khusus yang Bu Sally lakukan kepada karyawan, khususnya karyawan-karyawan di Batik Trusmi itu supaya mereka itu punya engagement, kelekatan dengan perusahaan gitu. Syukur-syukur dia bisa loyal. Itu ada nggak treatment khusus yang dilakukan? Iya, alhamdulillah sih yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang adalah memperlakukan karyawan saya seperti keluarga kita sendiri. Keluarga. Gitu kan? Iya, seperti keluarga ya. Kita juga ada kegiatan-kegiatan seperti gathering setiap tahun sekali gitu kan. Terus kegiatan pengajian setiap hari Jumat itu rutin dari dulu sampai sekarang ya. Terus juga kita ada setiap bulan tuh ada motivasi show. Kita juga kasih training-training. Jadi yang bekerja di Batik Trusmi bukan hanya bekerja, tapi juga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti itu. Tidak hanya bekerja, tapi belajar dan juga dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, Ibu Sally Giovanni, terima kasih banyak perbincangan kita siang hari ini. Terakhir deh, kasih pesan ke kita anak muda yang mau berbisnis, tapi masih ragu berbisnis apa? Silakan. Ya, simpel sebenarnya. Yang pertama adalah kita harus berani memulai ya. Yang kedua adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan, karena sesungguhnya setiap diri manusia mempunyai potensi yang besar, tinggal kita gali seperti apa. Yang ketiga adalah harus mau menjalani prosesnya, karena bisnis itu butuh proses dan proses itu harus mau kita jalankan ya. Yang terakhir adalah keyakinan yang tidak pernah memudar. Ya, karena kalau ketika kita sudah yakin dan kita mengalami sedikit cobaan aja terus kita udah mundur, itu nggak akan mencapai kesuksesan seperti itu. Insya Allah berkah ya. Amin. Dunia akhirat gitu ya. Baik, terima kasih Bu Sally Giovanni atas perbincangan pada kali ini. Mudah-mudahan makin berkah, makin eksis usahanya. Amin. Gitu ya, makin banyak menebarkan manfaat untuk banyak orang. Amin, insya Allah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan hasil bincang-bincang saya dengan Ibu Sally Giovanni. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat teman-teman yang ada di sana. Artinya kalau mencoba selagi muda tentunya banyak memberikan manfaat banyak orang. Jangan lupa update terus sosial media kami dan berlangganan terus di channel Batik Trusmi untuk mendapatkan informasi nih tentang video-video inspiratif ataupun wisata-wisata yang ada di Cirebon. Akhir kata, saya Ivan Alwi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Batik Trusmi, always batik. Sampai jumpa.